Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. 4 hari teman-teman menjelang Lebaran, Hari Raya, Idul Fitri. Tentu kalian semua mungkin sedang berada dalam perjalanan mudik. Ini dia. Gue harapkan buat kawan-kawan semua yang memang sudah mulai mudik pada hari ini diberikan keselamatan dalam perjalanan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan tentu kita akan sapa-sapa juga dulu para komunitas My Friends sudah tentunya setia absen-absen di kolom komentar dengan berbagai macam profesi yang unik. Antara lain ada RBT Sawit. Ini apa ya? Keterangannya sih antar jemput buah. Mungkin nih antar jemput orang yang nyebut-nyebutin buah sawit nih kali ya. Dan juga lokasinya di Silangkitang nih ya, antar jemput buah sawitnya. Oke. Ada juga pegawai bank my friend. Nah dan terakhir bapak-bapak yang hobi mancing. Itu dia. Tetap semangat ya buat kawan-kawan dengan seluruh kegiatannya terutama yang mudik. Hari ini semoga tentunya diberikan kelancaran. Dan langsung aja kita mulai dari Espanyol. Di mana tentunya Barcelona itu mampu unggul dengan skor yang cukup besar atas Sevilla dengan skor 5-2 dan Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona di lanjutan partai La Liga ya. Kemudian ada beberapa poin yang bisa kita petik di sini, antara lain ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Hansi Flick dalam persiapan untuk Barcelona menjamu Newcastle United pada lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions, tentunya dengan mencadangkan Adik Lamine Yamal dan juga Ronald Araujo. Namun Rafinha tampil sebagai bintang dengan mencetak hat-trick di pertandingan ini, 2 diantaranya dicetak dari titik putih. Dan ini adalah hat-trick pertama Rafinha dalam 18 bulan terakhir. Setelah berhasil membuat sebuah penampilan yang cukup meyakinkan, tentu Rafinha menatap laga berikutnya untuk bisa membawa Barcelona mampu lolos ke perempat final Liga Champions. Dan juga gol dicetak oleh 2 pemain Barcelona lainnya, antara lain Dani Olmo dan juga Joao Cancelo, yang merupakan gol perdana Cancelo setelah kembali ke Barcelona setelah diborong dari Saudi di musim dingin kemarin kawan-kawan. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan. Barcelona mendominasi total penguasaan bola, begitupun dengan total tembakan, shots on target, dan akhirnya terkonversi menjadi peluang besar sebanyak 7 big chances dan 5 diantaranya bisa dikonversi menjadi pesta gol ya. Kita lihat dulu statement dari Hansi Flick teman-teman setelah kemenangan ini. Saya senang, tetapi kami harus meningkatkan pressing kami. Kembalinya Gavi dan 5 gol yang kami cetak sangat bagus. Tetapi ritmenya terlalu lambat. Kami harus lebih baik lagi saat pertandingan melawan Newcastle United karena itu sangat penting. Itu yang disampaikan oleh Hansi Flick kepada Mundo Sportivo, di mana memang permasalahan dari kritikan terkait recent performance dari Barcelona adalah bagaimana mereka tidak bisa keep up dengan pace tim-tim Inggris. Jadi kita lihat nanti di return leg di Camp Nou, apakah Barca bisa memperlihatkan penampilan yang mendominasi Newcastle United secara total dan lolos ke perempat final. Ada juga sebuah kegiatan unik yang ternyata cukup memercik rasa penasaran dari wartawan ketika ex-kapten dari Barcelona Marc-Andre ter Stegen itu ternyata tidak bisa ikutan voting dalam pemilu presiden Barcelona yang baru ya. Jadi di saat bersamaan saat pertandingan Sevilla kontra Barcelona sedang berjalan, ini Ter Stegen datang ke pencoblosan untuk memberikan suara karena memang para pemain Barcelona itu juga berhak untuk memberikan voting teman-teman. Namun sayangnya namanya tidak terdaftar ya. Mungkin ini terjadi akibat sang pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke Girona dengan status pemain pinjaman selama setengah musim. Nah ini unik juga nih kalau jadi emang benar nyoblos. Kira-kira dia nyoblos Laporta atau enggak ya? Atau kandidat saingannya Victor Font? Karena kan Ter Stegen ini adalah salah satu nama yang coba disingkirkan oleh Laporta karena memang gajinya salah satu yang cukup besar di tim senior Barcelona. Nah akhirnya
sepakat dengan pergi sementara dengan status pinjaman. Unik nih, kalau dibuka votingnya nih cukup intrik ya. Sayangnya dia nggak bisa ikutan voting. But it's okay. Kita tinggalkan Barcelona yang tetap kokoh di puncak klasemen dan juga terus dikejar oleh Real Madrid di saat yang bersamaan juga mampu meraih kemenangan dengan skor sangat meyakinkan 4-1 atas LC, teman-teman. Ini adalah malam yang spesial bagi lulusan jebolan Akademi Real Madrid yang julukannya La Fabrica. Anjay, La Fabrica. Kemenangan Madrid ini cukup monumental karena rata-rata skuad yang diturunkan oleh Alvaro Arbeloa diisi oleh pemain-pemain lulusan Akademi Madrid sendiri. Antara lain yang bermain pastinya ada Pitarch yang juga sudah mendapatkan kepercayaan menjadi starter di laga melawan Manchester City pada 16 besar Liga Champions. Dan ada juga Daniel Yanez, kemudian Diego Aguado, Cesar Palacios dan Manuel Angel yang mendapatkan kepercayaan dari Arbeloa, tentu di samping beberapa pemain jebolan akademi yang lebih sudah duluan naik ke first team seperti Gonzalo Garcia, Fran Garcia, dan tentunya juga ada sang kapten Dani Carvajal. Ya, disampaikan oleh Arbeloa terkait kemenangan dengan tentunya added value ini karena memang diraih dengan banyak sekali pemain-pemain asal jebolan Akademi La Fabrica. Arbeloa menyatakan, saya rasa saya bisa meninggal dengan tenang setelah malam seperti ini. Khususnya sebagai seseorang yang berasal dari akademi dan pernah mencapai tim utama. Disampaikan oleh Arbeloa kepada Football Espanya. Dan tentu kemenangan baik Barcelona dan Real Madrid membuat papan pacuan klasemen tidak bergerak signifikan. Dengan total 28 pertandingan yang dimainkan, hanya terpaut 4 poin antara Madrid dan Barcelona di peringkat 1 dan 2, dan El Clasico yang akan terjadi nanti di bulan Mei akan menjadi penentu siapakah yang akan memenangkan pacuan La Liga, teman-teman. Oke, kita tinggalkan Spanyol dan kita langsung masuk ke Liga Inggris, di mana sepertinya yang tadinya ini akan menjadi sebuah announcement dipecatnya Tudor jika kalah, ternyata kawan kita ini emang napasnya panjang ya. Mendapatkan kartu bebas dari penjara setelah berhasil di menit akhir menahan imbang Liverpool dengan skor 1-1. Liverpool sempat unggul lebih dulu dengan tendangan bebas yang sangat-sangat indah dari Dominic Szoboszlai. Namun sayangnya banyak sekali peluang-peluang yang dibuang oleh para pemain Liverpool termasuk kena tiang ya, peluang yang ditepis ya. Itu membuat akhirnya Spurs setelah bertahan selama menit ke-90 dan berhasil mencuri 1 gol di penghujung laga lewat gol dari Richarlison. Meskipun ini menjadi catatan penting bagi Szoboszlai yang sudah mencetak 4 gol dari direct free kick dan hanya terpaut dari David Beckham untuk capaian salah satu gol direct free kick terbanyak dari satu musim Liga Inggris. Tetapi tentunya kegagalan membawa 3 poin penuh itu menjadi sebuah kemunduran bagi performa Liverpool yang sedang mengejar kepastian untuk lolos ke Liga Champions pada musim depan. Dan ini sekaligus menjadi catatan negatif karena sudah ke-8 kali Liverpool itu kebobolan di penghujung pertandingan, sekaligus membuat mereka kehilangan total 27 poin dari hasil buruk ini. Catatan kebobolan di akhir pertandingan ya. Kita lihat dulu teman-teman hasil beberapa statistik ini. Ada 63% penguasaan bola bagi Liverpool dengan 17 total tembakan, 4 mengarah ke target dan tidak ada peluang besar yang dibuat ya. Oleh karenanya ya gol satu-satunya Liverpool itu hanya datang dari set piece. Sementara Spurs membuat 7 tembakan mengarah ke gawang dan menciptakan 2 peluang besar. Itu membuat sekaligus memang ini adalah laga do or die bagi Igor Tudor, sekaligus membuat keberuntungannya sendiri. Dan pasca kegagalan meraih kemenangan ini, Arne Slot menyampaikan kepada Sky Sports, sekali lagi kami kebobolan di menit terakhir, tetapi cara kami kebobolan di menit akhir tidak selalu sama. Jadi tidak bisa benar-benar dibandingkan. Pada akhirnya hasil adalah yang paling penting. Dan biasanya hasil itu juga menentukan bagaimana perasaan Anda terhadap performa
tim ya. Dan juga diwawancara oleh Sky Sports setelah pertandingan, Dominic Szoboszlai yang merupakan pencetak gol Liverpool itu cukup kesal teman-teman. Dia sampaikan, kami harus bangun. Jika kami terus seperti ini musim depan kami harus bersyukur bisa bermain di Conference League ya. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Szoboszlai. Sebaliknya ini adalah poin pertama Igor Tudor dalam 7 pertandingan yang sudah dia jalani sebagai pelatih kepala Spurs. Dan 6 pertandingan sebelumnya itu berujung dengan kekalahan. Dan ini menjadi nafas ekstra bagi Tudor yang rumornya itu akan dipecat apabila kalah lagi melawan Liverpool. Banyak pelatih yang juga sudah menolak untuk mengambil jabatan pelatih kepala Spurs di kondisi tengah bersaing untuk keluar dari zona degradasi. Salah satunya Roberto De Zerbi yang disampaikan oleh Fabrizio Romano di YouTube channelnya jika sang pelatih menolak mengambil alih Spurs dari Tudor di tengah perjalanan menuju keluar dari zona degradasi. Disampaikan oleh Tudor, kami menunjukkan semangat juang. Anda bisa melihat situasinya, para pemain tampil luar biasa di lapangan, mereka pantas mendapatkannya. Kami menunjukkan semangat. Jadi selamat bagi para pemain ya. Menyelamati pemain ketika imbang. Ini baru nih ya. Kalau menang baru diselamatin bos ya. Ya tapi ya mungkin ini wajar karena udah 7 match tidak dapat poin bro. Ya. Jadi untuk Spurs mungkin standarnya agak di-adjust sedikit ya. Gak apa-apa. Semangat Spursku ya. Lanjut lagi kita akan bahas tentunya hasil pertandingan dari Manchester United yang tentu mampu menyingkirkan direct rival mereka untuk 1 tiket ke zona Liga Champions pada musim depan. Itu adalah Aston Villa yang dipretelin dengan skor 3-1. MU meraih kemenangan penting saat menjamu Villa di Old Trafford dan ini adalah direct rival untuk 1 tiket ke zona Liga Champions musim depan ya. Meskipun di babak pertama bermain imbang tanpa gol, tetapi hujan gol mampu diciptakan oleh United pada babak kedua, masing-masing tentunya lewat Casemiro yang di laga tersebut itu mendapatkan dukungan luar biasa dari publik Old Trafford dengan chance untuk menghimbau agar Casemiro bisa diberikan kontrak 1 tahun lagi teman-teman. Akibat memang ini adalah musim yang sangat produktif dari level gol kontribusi bagi Casemiro sejauh ini. Musim paling produktif dari level mencetak gol yang pernah ia jalani di Inggris. Dan juga 2 gol lainnya dicetak oleh Matheus Cunha lewat sebuah pergerakan yang sangat-sangat ciamik. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan Benjamin Sesko yang penampilannya terus-menerus memberikan konsistensi. Dan meskipun tampil sebagai pemain pengganti tetap bisa memberikan produktivitas yang konsisten bagi MU. Jika ada 1 takeaway yang bisa kita highlight tentunya siapa lagi kalau bukan penampilan luar biasa dari El Capitano Bruno Fernandes yang pada pertandingan ini teman-teman membuat 2 assist. Dan ini membuat tentunya ambisi Bruno dalam perjalanannya menyamai atau bahkan melebihi rekor jumlah assist dalam 1 musim. Itu semakin mendekati kenyataan karena sekarang dia sudah mencatatkan total 16 assist dan hanya terpaut 4 assist lagi dari 1 pemain atau 2 pemain Kevin De Bruyne dan Thierry Henry yang meraih rekor assist terbanyak di 1 musim Premier League dengan torehan 20 assist kawan-kawan. Luar biasa sekali penampilan dari Bruno. Dan by statistik kita lihat United lebih mendominasi tipis 53% penguasaan bola. Namun total attempts atau upaya baik dari sisi jumlah shots 16, jumlah shots on target 6 yang dikonversi menjadi 3 peluang besar dan 3-3-nya mampu dikonversi menjadi gol. Ya, disampaikan oleh Michael Carrick setelah kemenangan ini, kami memahami posisi kami serta apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan hari ini. Saat ini kami berada di posisi yang bagus, tetapi masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Saya cukup senang dengan banyak hal dari permainan kami. Kami terlihat seperti tim yang bagus. Itu yang disampaikan oleh Carrick kepada BBC Sport setelah pertandingan berakhir. Dan ada juga tentunya tidak seluruhnya berupa puja-puji. Selalu ada pihak-pihak yang tidak puas when it comes to Manchester United. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan legend MU.
dalam siarannya bersama Sky Sports, coveringnya kita lihat dulu bagaimana Roy Keane tidak terlalu excited dengan kemenangan ini. I don't get all excited with stuff like that. I get excited when teams are winning trophies and competing week in, week out. So I'm not one to get too giddy. Pedas. Disampaikan oleh Roy Keane, dia tidak akan antusias dengan kemungkinan United lolos ke Liga Champions. Dia hanya akan antusias jika United bersaing untuk trofi dan memenangkan trofi. Dia bilang gitu ya. Jadi standarnya ada di sini nih. Kalau MU, kalau Spurs tadi kan 1 poin dirayain ya. Kalau MU itu trofi guys. Itu kata Roy Keane loh. Nih gue nangkepin mengutip tadi pernyataan dari Roy Keane. Ya boleh fans MU boleh setuju boleh tidak. Gimana? Monggo. Tapi kan tetap aja ini adalah sebuah turnaround performance yang cukup signifikan pasca turbulensi saat bersama Ruben Amorim. Nah sekarang udah konsisten nih ya. Tentu harus dilanjutkan, kan gak ujung-ujung jadi juara Roy Keane. Sabar ya, mungkin musim depan ya. Dan sepertinya pacuan gelar juara Liga Inggris ini hampir berakhir dengan hasil imbang yang dicatatkan oleh Manchester City ketika bertandang ke kandang West Ham ya, yang akhirnya dituntaskan dengan skor 1-1. City sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat Bernardo Silva di menit ke-31 dan 4 menit berselang disamakan oleh Konstantinos Mavropanos. Akhir pertandingan tidak ada gol tambahan yang tercipta meskipun City mencoba menggedor berkali-kali teman-teman, dan ini Erling Haaland kembali awol alias hilang entah kemana ya. Mungkin dia main, mungkin tidak. Dia tergantung perasaan aja ya. Dan itu berarti striker andalan City itu sudah sebenarnya sudah mencetak 11 gol dalam 7 laga melawan West Ham. Namun di laga ini Haaland nyaris tidak memberikan kontribusi apapun ya. Kita lihat dulu pergerakan dari Haaland di pertandingan ini. Harusnya ini jadi makanannya Haaland nih, tim-tim kayak gini. Dan kembali dia menghilang kawan-kawan ya. Mencatatkan 0 progressive actions. Artinya tidak ada aksi yang benar-benar memajukan serangan City bersumber dari diri Haaland. Hanya membuat 11 passing sepanjang pertandingan dan 3 carry sepanjang laga. Jadi ini benar-benar kontribusinya sangat minim sekali. Nah ini banyak sekali mungkin perdebatan terkait penurunan performa Haaland. Dari teks gua, my take on turunnya penampilan Haaland, ini kan adalah sebuah cycle baru. Dan para pemain kunci yang menyuplai Haaland secara konsisten di musim-musim sebelumnya itu tidak lagi bergantian ada teman-teman di tim ini. Phil Foden lagi memainkan salah satu musim terburuk di karirnya di City. Buat masuk tim inti aja di paruh kedua ini susah banget sejak pergantian tahun. Ryan Cherky itu tidaklah didesain sebagai permainannya untuk menservis Haaland, tapi di entire team ya. Antoine Semenyo dimainin posisi itu terlalu buas dan direct untuk dirinya sendiri. Jadi gak mikirin rekan setimnya juga kawan-kawan. Jadi butuh additional waktu adaptasi menurut gua untuk para pemain-pemain baru ini bisa memahami bagaimana mengeksploitasi keunggulannya Erling Haaland. Itu terlihat dari bagaimana statistik berjalan. Kita lihat 72% penguasaan bola City berujung 24 tembakan, tapi hanya 6 yang mengarah ke gawang. Dan parahnya lagi, peluang besar itu hanya 1. Itu berarti memang dari sisi level of defense-nya West Ham ini bisa sangat kompak dan juga meminimalisir threat atau ancaman dari para pemain City. Disampaikan oleh Guardiola teman-teman terkait pertanyaan apakah title race sudah berakhir. Guardiola menolak melempar handuk. Dia sampaikan persaingan untuk musim juara belum selesai. Kami tidak kalah, kami harus terus lanjut. Kami memiliki semangat tim yang luar biasa, kami bermain jauh-jauh lebih baik, kami adalah tim yang luar biasa, kami bermain sangat-sangat bagus. Itu yang disampaikan oleh Guardiola kepada TNT Sports. Dan apakah benar dengan skuad ini Manchester City itu sebenarnya pantas juara musim ini? My takes on adalah tidak. Gue merasa dari komparasi overall tim antara peringkat 1 dan peringkat 2 dalam hal ini Arsenal dan City, jika kita benar-benar menilai per lini, Arsenal itu jauh-jauh lebih baik. Kita lihat dulu
tim terakhir Manchester City yang memenangkan juara Liga. Itu 2 musim yang lalu teman-teman. Dan ini adalah starting 11 yang paling sering mereka gunakan pada musim tersebut. Ederson, Walker, Akanji, Diaz, Gvardiol, Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Erling Haaland, dan Jack Grealish ya. Jadi starting 11-nya seperti ini, dan jika kita bandingkan dengan sekarang 2 musim berselang, ada total 7 perubahan teman-teman yang terjadi dari terakhir kali ini tim City juara. Jadi agak menurut gua tidak rasional ya demand-nya untuk menyaingi Arsenal yang begitu relentless musim ini dari sisi efektivitas permainan dan juga kedalaman skuad. Karena perubahannya terlalu banyak teman-teman. Meskipun spine atau backbone dari timnya itu tetap bagus dari sisi Diaz, Rodri, Bernardo, dan Haaland. Tapi teman-teman itu yang lainnya itu belum bisa memahami bagaimana memaksimalkan potensi tim ini. Dari bagaimana mereka bermain, bagaimana bisa membuat semua potensial Arsenalnya itu berbahaya. Baik itu dari sisi Erling Haalandnya, dari sisi sayap-sayapnya, dan bahkan beberapa pemain baru datang di jendela Januari seperti Marc Guehi dan juga Antoine Semenyo. Jadi untuk bersaing dengan Arsenal head to head yang sedang berada dalam cycle puncaknya dari bagaimana tim ini disusun, menurut gue itu tidak realistis ya. Jadi harusnya ini akan tetap menjadi musimnya Arsenal. Dan ngomong-ngomong soal Arsenal, ada malam pengumuman kepada seluruh dunia jika Arsenal memiliki seorang Max Dorman. Max Dorman itu menjadi inspirator kemenangan Arsenal dengan skor 2-0 atas Everton ya. 2 gol Arsenal lahir dari pemain pengganti Vittorio Keres di menit ke-89 dan juga Max Dorman dengan solo run yang luar biasa pada menit 90+7 ya. Arsenal tim paling sering yang mencetak gol lewat pemain pengganti. Total sudah 11 gol yang dicetak oleh Arsenal lewat pergantian pemain, sekaligus double down yang gue sampaikan sebelumnya jika Arsenal memiliki kedalaman skuad terbaik di Liga musim ini. Nah, yang menjadi perhatian tentu adalah nama teenager ini. Setelah sembuh dari cedera yang cukup berat, dia langsung memberikan dampak dengan 1 assist dan 1 gol teman-teman. Kita lihat dulu 20 pemain termuda yang mencetak gol di Premier League, dan Max Dorman sekarang lead the list dengan total 16 tahun usianya, 73 hari. Jadi yang termuda nih setelah melewati rekor James Vaughan ya. Dorman ini baru lahir di malam tahun baru 2009. To give you a context, setiap kali masuk dalam daftar skuad Liga Inggris ya, atau daftar skuad Arsenal untuk bermain, untuk ganti baju aja guys, dia ini harus pindah ruangan karena harus mengikuti regulasi dari pemerintah Inggris jika anak kecil itu tidak boleh ganti baju bareng sama om-om atau bapak-bapak gitu. Jadi dia harus mengikuti aturan safeguarding. Karena mungkin banyak pedofil ya di negara sana. Jadi ada aturan khususnya teman-teman, nggak boleh tuh ganti baju bareng. Nah, jadi dia kalau mau ganti baju di ruang ganti tuh beda ruangannya dia gitu. Dia juga belum cukup umur untuk nyetir, dan parahnya lagi dia masih harus ikutan Eptanas. Anjay, Eptanas tuh zaman gue ya. Sekarang apa sih namanya kalau kelulusan SMA tuh masih harus mau ikutan ujian itu dia abis cetak gol ini guys. Jadi kalian bayangin, ini luar biasa sekali. Dan 11-12 sama Dick Yamal ya, ketika kemunculan awalnya bersama Barcelona juga menjadi bintang di Euro saat membawa Spanyol menjadi juara. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan ini, di mana Arsenal mendominasi tentunya pertandingan dengan 25 total tembakan, 7 mengarah ke gawang, dan 2 peluang besar yang tercipta, dua-duanya bisa dikonversi menjadi gol. Kurang lebih seperti itu. Disampaikan oleh Mikel Arteta kepada TNT Sports, performa kami di setiap aspek sangat bagus. Kami bermain setiap 3 hari dan para pemain pantas mendapatkan banyak pujian. Kami ingin menciptakan kenangan dan momen, dan saya yakin selama bertahun-tahun ke depan orang-orang yang berada di stadion hari ini akan berkata, saya ada di Emirates ketika anak berusia 16 tahun itu mencetak gol di momen yang sangat penting dalam musim ini. Dan ini bisa jadi menjadi sebuah defining season bagi Arsenal yang dicetak oleh Max Dorman.
lewat gol penting dan 1 asisnya. Jadi jika kita look back lagi, if Arsenal win the title, ini bisa jadi salah satu momen kunci teman-teman. Dan di sini gue ingin menyampaikan sedikit pendapat pribadi gue ya. If Arsenal actually win the title, menurut gue itu adalah bukti nyata kalau tidak selalu sepak bola menyerang itu adalah yang benar, kawan-kawan ya. Setiap tim harus beradaptasi, dan dengan banyaknya pendekatan fisikal di Premier League, gue melihat Mikel Arteta justru menjadi manajer yang berinovasi dengan beradaptasi terhadap bagaimana bisa memetik keunggulan dari permainan fisikal tersebut ya. Di tengah tentunya gempuran ide-ide untuk diinstal dalam sepak bola modern. Dan jika akhirnya Arsenal ini bisa memutus puasa gelarnya, itu adalah hal yang terpenting karena memberikan psychological advantage untuk memberikan mereka kepercayaan diri untuk bisa membangun dari situ, kawan-kawan ya. Jadi nggak selalu yang bilang, mungkin ada pandit-pandit, sepak bola nyerang adalah hal yang enggak ya. Negatif football, efektif football, pragmatis football itu juga salah satu cara untuk menjadi juara ya. Dan berkali-kali banyak tim bisa meraih hasil dan gelar juara dengan pendekatan itu. Nah, ngomong-ngomong tentang efektif football, Chelsea tadi malam kena sama Newcastle. Nih, gue langsung kasih contohnya guys ya. Yang efektif-efektif aja kata Newcastle kan. Dan gol dicetak oleh Anthony Gordon lewat counter attack yang sangat-sangat nice dream ya. Ketika pertandingan berjalan di menit ke-18. Uniknya gol ini datang lewat kerjasama tim yang melibatkan 10 pemain Newcastle. Bagi Gordon ini adalah gol ke-9 di tahun kalender 2026 dan sementara di antara pemain Premier League hanya Joao Pedro yang punya gol lebih banyak darinya dengan 11 gol sejak tentunya kalender berganti. Kita lihat dulu statistik kawan-kawan dari pertandingan ini. Chelsea menguasai nih buktinya nih. Nyerang, inisiatif, kalah gitu. Nah bedanya kalau itu semusim penuh nih kayak Arsenal, ini sebuah statement kawan-kawan gitu. Nah 33% penguasaan bola kuasai oleh Newcastle tapi bisa memetik poin penuh. 5 shot on target, berbuah 1 peluang besar. Sementara Chelsea ada 1-2 peluang yang kena tiang bahkan. Itu sekaligus mengindikasikan ketidakberuntungan dari Liam Rosseigneur yang berbicara juga kepada TNT Sports pasca hasil negatif ini. Ada masalah taktik. Kami melakukan pressing dengan cara yang berbeda dari kebanyakan tim. Ini cara baru untuk melakukan pressing. Tapi kami tidak melakukannya dengan benar dan tidak menutup ruang di posisi yang seharusnya. Kesalahan bisa terjadi. Newcastle sebenarnya tidak melakukan apapun dalam pertandingan itu, tetapi kami memberi mereka sebuah gol. Itu yang disampaikan oleh Rosseigneur. Balik lagi Rosseigneur, you're not against everybody. Ada kok orang-orang yang mendukung lu termasuk gua sebenarnya. Ya, gua mendukung lu sebagai salah satu kuda hitam yang mendapatkan kesempatan. Sebenarnya nih kawan kita ini berani membuat keputusan tidak populer. Kita lihat dulu ya. Salah satunya adalah permasalahan kiper. Kalian kan banyak yang bertanya sama gua, Bang, kenapa sih kemarin lawan Liga Champions PSG itu yang dipasang Philip Jorgensen, apaan sih ini kan sering banget blunder. Nah sebenarnya aspeknya kawan-kawan, aspek delivery dari Philip Jorgensen itu jauh lebih baik daripada Robert Sanchez. Ini kita lihat dulu ya aspek distribusinya. Philip Jorgensen itu dari sisi kemampuan distribusi itu akurasi maupun kemampuan distribusi itu jauh melebihi Robert Sanchez. Alasan dia dimainkan karena aspek ini dan karena memang ketika menghadapi Arsenal 2 partai sebelumnya dan di Liga Inggris itu Robert Sanchez itu nyaris membuat blunder dari aspek distribusi dan itu adalah level build up yang dibutuhkan oleh gaya permainan yang ingin diinstil oleh Liam Rosseigneur. Jadi sebenarnya Liam Rosseigneur ini berani membuat keputusan yang tidak populer di internal karena tentunya keputusan untuk mencadangkan Sanchez akan memicu reaksi internal. Terutama dari Sancheznya sendiri. Pasti ada destabilize ruang ganti. Namun sekarang yang menjadi tantangan dari Liam Rosseigneur adalah reaksi dari eksternal setelah berturut-turut Chelsea kalah. Ini kemungkinan berat nih untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Kedua, kalau emang misalnya nanti nggak lolos Liga Champions, amit-amit,
pasti kan torehan prestasinya di bawah Enzo Maresca. Nah, pressure dari luar itu pasti akan datang lagi dan sekaligus juga mendiskreditkan Liam Rowe Senior kalau dia sebenarnya mendapatkan jabatan ini tuh nggak earn, tapi dikasih itu kawan-kawan. Jadi itu sebenarnya yang harus dibuktikan oleh Liam Rowe Senior. Dan ada juga sebuah tragedi unik di mana ini wasit interfere dalam proses huddle pemain Chelsea menjelang kick off. Nah ini tersangkut nih wasitnya di sini ya. Orang lagi bersiap untuk memberikan tekanan mental ke tim lawan gitu. Ngapain nih dia kawan kita di sini ya. Dan akhirnya wasit Paul Tierney ini bukannya berinisiatif untuk keluar dari ring, dia diam aja di situ. Gitu menikmati nih kawan kita nih ya. Dan menurut Rowe Senior, wasit lebih fokus harusnya pada pertandingan ya. Dan harusnya timnya bisa dikasih penalti nih, enggak yang ikut interfere dari speech pemain Chelsea dulu nih. Dia bilang, "Saya ingin melindungi para pemain saya. Pemain saya membuat keputusan berkumpul di sekitar bola untuk menghormati bola dan menunjukkan persatuan dan leadership. Itu adalah keputusan para pemain. Jika Paul lebih fokus pada pekerjaannya, wasit nih ya, membuat keputusan yang benar, kami seharusnya mendapatkan penalti hari ini. Saya rasa tidak ada orang di ruangan ini yang bisa mengatakan bahwa Walter Mate tidak menendang Cole Palmer di kotak penalti. Jadi fokus tentang hal yang penting. Ini kaitannya tentang kenapa nih tiba-tiba wasit ada di sini. Dan dari Rowe Senior merasa nggak ada yang salah karena dalam law of the game untuk bisa para pemain berkumpul tuh nggak ada titiknya harus di sini nih di sini, nggak, bebas aja mau di pertandingan, sebelum pertandingan mau ngumpul dulu boleh gitu ya. Dan dengan hasil ini kawan-kawan kita lihat update klasemen Liga Inggris terakhir. Arsenal masih tentunya unggul 9 poin namun memainkan satu pertandingan lebih banyak. Jika nanti City menang di laga berikutnya, gap point bisa terpangkas menjadi 6 poin dan akan terjadi pertemuan do or die ya. Segera di bulan April ini, di akhir bulan April untuk menentukan tentunya siapa yang bisa memastikan gelar Premier League atau justru gapnya bisa semakin terpangkas dan Arsenal deg-degan lagi nih sampai akhir musim ya. Kita lihat nanti bagaimana. Sebaliknya United ini unggul sangat-sangat besar sekarang terhadap para pesaingnya di zona Liga Champions, unggul 3 poin dengan direct rival Aston Villa, unggul 3 poin, terus unggul 5 poin dari Liverpool dan 6 poin kurang lebih dari Chelsea. Jadi semakin hampir memastikan satu zona Liga Champions ya. Kita tinggalkan Premier League dan kita masuk ke Serie A di mana sepertinya pacuan Scudetto itu juga akan segera berakhir ya. Ketika Inter Milan itu bisa ditahan imbang oleh Atalanta 1-1. Kawan kita timnya Kemal Palevi nih malah nyungsep 1-0 dari Lazio kawan-kawan ya. Aduh. Dan itu memang membuat akhirnya perebutan gelar Scudetto semakin besar gapnya ya. Di mana Lazio berhasil mencetak gol kemenangan via Gustav Isaksen di menit ke-26. Dan ini pertama kalinya Lazio back to back menang dari 2 pekan berturut-turut. Dan salah satu pemain yang tampil cukup buruk di laga ini adalah Pervis Estupinan dengan rating salah satu yang paling rendah ya, 6,2 nih ratingnya. Dan meskipun dia tampil baik di laga derby kontra Inter sepanjang 57 menit dia bermain melawan Lazio, Estupinan seringkali menimbulkan masalah bagi lini belakang Milan, termasuk proses gol penentu yang dicetak oleh Gustav Isaksen yang salah satunya karena kontribusi buruk dari sisi defensif dari Estupinan. Ya, kita lihat dulu statistiknya. Meskipun Milan mencoba menggedor pertahanan Lazio memasuki akhir babak kedua, namun tidak ada gol yang tercipta. Total 17 tembakan dilepaskan oleh Milan, hanya 3 yang on target dan berbuah menjadi 1 peluang gol yang itu pun gagal dituntaskan kawan-kawan. Kita tinggalkan Milan dan kita tipis-tipis bahas Juventus yang menang 1-0 atas Udinese lewat gol dari Jeremy Boga. Ini tentu sekaligus mempertebal bagaimana akuisisi dengan harga murah Jeremy Boga ini cukup berbuah ya dari Ottolini. Kita lihat statistiknya teman-teman.
Juventus itu menguasai 55% penguasaan bola dengan total 22 tembakan, 8 non target, 5 peluang besar. Tetapi memang sayangnya banyak sekali yang buang-buang peluang. Miretti, McKennie, banyak lah yang buang-buang peluang di sini kawan-kawan. Dan itu yang juga disampaikan oleh Luciano Spalletti kepada Football Italia. Ini mencerminkan mentalitas kami karena kami bermain dengan mentalitas yang kuat melawan Udinese. Tim bermain sangat baik, mempertahankan tingkat determinasi dan menutup pertandingan secepat mungkin. Kami sebenarnya juga bisa mencetak gol kedua. Tidak apa-apa dianulir karena kami menghadapi lawan yang sangat kuat. Itu yang disampaikan oleh Spalletti teman-teman, dan ada satu eksperimen yang dilakukan oleh Spalletti kontra Udinese sebenarnya itu adalah dengan memainkan formasi false nine. Jadi tanpa striker yang reliable, Spalletti harus putar otak untuk membuat Juve tetap bisa lolos ke zona Liga Champions musim depan. Vlahovic sebenarnya sudah berlatih tetapi belum mencapai match fitness yang ideal, jadi tidak dibawa ke Udinese. Sementara kita semua tahu Jonathan David dan Luis Openda adalah liabilities bagi lini depan Juve. Opsi false nine akhirnya dieksplor oleh Spalletti dengan memainkan Kenan Yildiz sebagai ujung tombak. Dan ada 2 takeaways-nya. Pertama adalah hasil positif di mana eksperimen berhasil melawan tim yang kualitasnya secara di atas kertas di bawah Juventus. Namun apakah cukup untuk menghadapi sisa laga yang melawan tim-tim yang cukup kuat seperti Milan yang akan dihadapi oleh Juventus 2-3 minggu ke depan, dan juga Fiorentina yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Sisi negatifnya, Kenan Yildiz justru mati kutu saat dimainkan di posisi false nine. Dan ketika mereka swap positions dengan Jeremy Boga, itu justru penampilan Kenan Yildiz jauh lebih flourish ya. Kita lihat kawan-kawan bagaimana kontribusi dari Kenan Yildiz di laga kontra Udinese begitu signifikan langsung saat di switch posisinya kembali ke penyerang sayap kiri ya. Yildiz membuat 1 assist untuk golnya Boga dan juga beberapa peluang yang harusnya bisa dituntaskan menjadi gol oleh Miretti maupun juga McKennie. Permainan langsung berubah dan berdampak setelah pergantian posisi antara Jeremy Boga yang awalnya sayap kiri dan Yildiz sebagai false nine. Saat di switch itu langsung membuat dampak yang luar biasa bagi serangan Juventus. Kenan pantas mencatatkan lebih dari 3 assist di laga ini karena memang banyak sekali pemain Juventus yang buang-buang peluang. Kita lihat dulu statistik dan juga klasemen Serie A dengan hasil terkini. Inter Milan dipastikan kurang lebih akan get away with the title ya dengan gap 8 poin sekarang. Sementara tricky match-nya sisa 1 Inter Milan. Milan masih harus melewati 2 tricky match lain menghadapi Juventus dan 1 laga besar lainnya. Sementara dengan kemenangan ini Juve masih terpaut 1 poin dari Como di peringkat keempat dalam pacuan untuk bisa memastikan 1 tiket ke Liga Champions. Ya, kurang lebih gitu kawan-kawan beberapa update yang bisa kalian dapatkan pagi ini dari FMS. Thank you so much buat kalian yang semua masih tetap support. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di jam yang sama dan akan ada special content untuk member malamnya ya. Dan juga ada pengumuman siapa pemenang umroh gratis ya di episode besok ya. Thank you so much kawan-kawanku. Tetap semangat, tetap positif buat kalian yang mudik. Semoga lancar dan juga selamat sampai tujuan di kampung halaman. As always my friend, mohon maaf lahir batin and have a lovely day.